Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, ini depan gue tuh lagi ada Galaxy A13. Kira-kira upgrade-nya apa aja ya? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Galaxy A13 ini tuh harga rilisnya sebenarnya nggak beda jauh ya sama seri pendahulunya. Siapa coba? A12. Yes. Buat varian RAM 4GB dan juga internal memori 128GB itu di harga Rp2.499.000. Sedangkan buat varian 6128 itu di harga Rp2.699.000. Dan tentunya selama masa flash sale-nya itu bakal dapetin harga yang lebih menarik. Langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Dengan harga segitu kita tuh dapetin beberapa hal yang fresh. Dari mulai desainnya, coba bentukan frame kameranya mirip siapa? Ayo, boleh bantu di kolom komentar ya. Hal yang juga menarik, ini tuh salah satu smartphone yang punya memori luas, layarnya tambah lega, dan baterainya tuh besar 5000 mAh. Dan buat kameranya juga nanti bakal kita cobain ya, apa juga berkesan seperti Galaxy A12 sebelumnya. Ya udah yuk, mari aja kita awali dari mulai unboxingnya. So ini dia box daripada Galaxy A13 yang udah bundling dengan perdana AM3. Varian yang lagi kita omongin itu warnanya peach dengan RAM itu 4GB dan juga internal memori sebesar 128GB. Lanjut isi boxnya itu ada unit daripada Galaxy A13, stiker IMEI, buku panduan singkat, dan juga kartu garansi. Lalu ada juga kabel data yang sudah Type-C dan kepala charger dengan output 15 watt. Yuhu, nggak perlu khawatir, ini tetap dilengkapi dengan chargeran ya. Dan so ini dia Samsung Galaxy A13 varian warna peach yang kelihatannya kayak seger banget gak sih? Yang lebih kalem itu teman-teman bisa pilih varian warna hitam ataupun warna birunya, sesuai dengan selera kalian ya. Bodinya ini tuh berfinishing glossy yang kerasa betul bahan polikarbonatnya. Kali ini desainnya tuh dibuat lebih simple, nggak ada lagi dua desain berteksturnya. Sepintas saat dipandang secara frame kameranya itu mengingatkan gue sama Galaxy A32. Atau lebih hebohnya lagi, kemarin ada yang mengira mirip S22 Ultra. Coba ada-ada aja ya. Dengan begitu harusnya sih pengguna A13 ini berasanya diuntungkan gak sih sama desainnya yang mirip sama seri di atasnya. Meski punya baterai besar 5000 mAh, bodinya itu termasuknya yang ramping slim gitu ya, dan bobotnya itu terasa ringan di 195 gram aja. Di bagian kanannya ada fingerprint yang berbarengan sama tombol power, dan ada juga kontrol volume. Bagian kirinya ada SIM tray yang asiknya tuh punya 3 slot, jadinya kita bisa aktifin 2 SIM plus micro SD up to 1TB. Dan di bagian bawah ada port jack audio, port pengecasan yang sudah Type-C, dan satu speaker. Yes, speakernya cuma satu ya teman-teman, tapi ini menariknya ada fitur Dolby Atmos juga yang bakal aktif saat kalian gunain earphone. Meski si A13 ini termasuknya yang bodinya slim, tapi yang buatnya di genggaman terasa bongsor itu karena pada bagian layar ya teman-teman. Ini layarnya lega banget dibuatnya ya, dimana emang ada peningkatan daripada seri pendahulunya. Sekarang tuh layarnya 6,6 inch Infinity V display PLS, dan menariknya sekarang itu udah dikasih resolusi Full HD+. Ini udah ketebak ya, layar gede gini tuh tentunya enaknya itu buat nikmatin konten kayak scrolling sosial media, browsing ini itu, chatting, ataupun nonton itu udah leluasa banget di layar ini. Buat urusan software udah pakai yang terupdate, dimana menggunakan One UI Core versi 4.1 berbasis Android 12. Kalau dapur pocongnya itu pakai Exynos 850 dengan pilihan RAM 4GB ataupun 6GB, dan juga ROM-nya itu 128GB. Yang buatnya fresh itu sekarang ada juga fitur RAM plus hingga 4GB ya, buat yang RAM 4GB. Dan sebagai informasi aja, buat sekarang tuh yang dihasilkan itu di 135 ribuan. Dengan racikan begini, performanya tuh emang ditujukan buat kebutuhan daily mainstream aja ya. Kalaupun mau main game-game berat kayak PUBG bisa sih, namun bakal terasa kurang optimal. Terus soal kameranya yang juga jadi salah satu nilai jualnya ya, yang juga bikin gue happy nih. Kenapa? Karena secara smartphone 2 jutaan dari Samsung yang termasuknya punya lensa lengkap. Ya tapi sebelumnya juga sama sih, tapi yang ini tuh ada peningkatan pada kamera utamanya nih. Jadinya tuh bisa ngambil foto dengan mode 50 megapikselnya. Mantap. Dimana dari mulai 5 megapiksel sebagai ultra wide, 50 megapiksel main kamera, 2 megapiksel sebagai deep kamera, dan juga 2 megapiksel lagi sebagai makro kamera. Sedangkan buat kamera depannya itu dikasih 8 megapiksel. Buat mode kameranya dari mulai adanya mode portrait, yang ini sebenarnya bisa kita ganti gitu ya efeknya, tapi setelah berfoto. Yap, nggak langsung di mode portraitnya kayak seri atasnya. Untuk bagian fotonya dari mulai adanya ultra wide bisa zoom 10 kali hingga resolusi besar di 50 megapiksel. Perekaman videonya itu di 1080 pixel untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya. Dan ada juga mode lainnya ya kayak food dan juga makro. Tapi yang absen di sini tuh nggak adanya night mode ya.
Buat hasil fotonya termasuknya yang nyenengin ya buat di kelasnya. Foto-fotonya itu termasuknya yang vivid warnanya, cukup pakai mode autonya aja, nggak perlu setting ini itu, termasuknya ini udah instan sih hasil jepretannya. Siap banget lah kalau mau langsung pamer di sosial media. Paling sedikit catatan pada saat mau foto ini itu, baiklah sedikit bersabar, karena cukup terasa jedanya pada saat mau berpindah ke mode lainnya. Contoh perekaman kamera depannya Galaxy A13. Ini perekaman kameranya maksimal di 1080 30 fps ya. Dan coba sambil jalan sedikit. Takut ada zong. Coba kita muter ya, kita sedikit muter. Kira-kira warnanya bakal kayak gimana hasilnya. Teman-teman bisa juga lihat hasilnya ya. Oke, ini sih aman ya, nggak yang patah-patah gitu. Cuma bagian awan ini detailnya agak hilang di daun sini. Oke, cobain kamera belakangnya Galaxy A13. Ini tuh perekamannya maksimal di 1080 pixel. Jadi sekitar jam 11 siang. Jadi mantap banget ya warna yang dihasilin. Coba kita sambil jalan, bakal hasilnya tuh kayak gini kurang lebih ya. Oke, jalannya santai sih. Kalau soal baterainya, si Galaxy A13 ini tuh dikasih baterai sebesar 5000 mAh yang tentunya tuh bisa nemenin aktivitas seharian. Gue tuh ngerasanya ini baterainya termasuknya yang awet sih teman-teman. Dari mulai dicoba untuk dengerin Spotify selama 1 jam, itu daya tahan baterainya berkurang di 2%-an aja. Terus minjemin smartphone ke bocah nih ya buat main game selama 30 menit, itu berkurang di 3% aja. Dan yang paling gue inget, sisa baterai 5%-an ini itu bisa nemenin gue nonton satu episode film favorit di Netflix. Coba mantep ya awetnya. Pas lowbat ngecasnya tuh dikasih 15 watt fast charging yang buat ngecas dari 4% hingga full itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Oke, itu dia Samsung Galaxy A13. Kalau ada yang minta rekomendasi smartphone 2 jutaan lebih sedikit dari Samsung, ya gue sih dengan mudahnya ngejawab, ambil aja Galaxy A13 ini. Dari mulai punya layar yang lega, yang udah dikasih Full HD Plus PLS, kameranya pun lengkap dan termasuk yang instan ya buat hasil fotonya. Memorinya juga lega di 128GB dan ada juga fitur RAM Plusnya buat ngedukung pada saat multitasking. Sama baterainya tuh bisa tahan seharian ya di 5000 mAh. Kalau untuk urusan performa di kelasnya yang lebih ngebut ada sih, tapi kalau Galaxy A13 ini tuh gue ngeliatnya lebih ke penggunaan aktivitas harian yang terbilangnya udah nyaman. Atau misalkan teman-teman punya pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan sampai bilang see you, bye-bye.